Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban sedikit kamu tidak mikir Indonesia, sedikit kamu tidak. Kok kamu bisa makan enak? Orang di sana digusur habis berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, anak turun. Kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan. Terus kamu bisa makan enak sebagai presiden. Itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya. Cina itu komunis apa tidak? Sekarang dia pinter. Tetap komunis politiknya untuk imamah. Cina iya. Sri Bintang mengatakan, Indonesia bisa dikudeta jadi negara komunis dikendalikan RRC. Pribumi itu orang Indonesia asli, ya, yang sejak zaman Sriwijaya, kemudian Hayam Buruk, Majapahit, ya, lalu masuknya Kesultanan Islam, itu belum tercemar itu. Memang Cina itu dari daratan sudah sejak tahun 500 itu mengganggu Indonesia. Kata Pak Muldoko. Apa kata Pak Muldoko? Indonesia tidak mau ikut campur dalam persoalan dalam negeri Cina. Sudah cukup kita bersikap tegas menolak sikap Cina seperti itu. Tidak bersedia jadi Muslim. Kenapa? Karena lebih jahat daripada binatang. Pertama, rakyat akan berkesimpulan sikap itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwasanya Indonesia harus proaktif untuk perdamaian dunia. 30 negara menyatakan protes terhadap kejadian Uighur, meminta dunia bersikap, memprotes Cina. 30 negara yang diantaranya Inggris memprotes keras, bukan negara Islam. Indonesia hancur begini, pejabat kita jadi munafik terhadap agama, bangsa dan negara. Mereka pro-pro Pancasila itu, menekan para ulama yang tidak setuju dengan paham mereka, kemudian bersekongkol dengan orang-orang yang tidak berkompeten, membusukkan para ulama, membusukkan para tokoh-tokoh Islam, mengadu domba antara Ustadz A, Ustadz B, Buya A, Buya B, ulama A, ulama B. Konsep siapa? Komunis. Setelah ada begini, setelah diancam-ancam, banyak ulama di penjara, bahkan banyak yang meninggal dunia, bahkan ada yang mengatakan cebong si PKI. Ada gerakan yang membuat amandemen sehingga kata-kata asli itu dihapuskan. Ya mereka juga agar bisa masuk lah itu. Cina brengsek itu. Orang munafik itu saling bela. Saudara dekat mereka adalah kafir. Sekali lagi, saudara kembar, saudara dekat orang munafik adalah kafir. Jadi dia bukan Islam. Dia hanya memakai Islam sebagai Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu. Dia mengatakan Pancasila, saya paling Pancasila, saya NKRI, kamuflase, lagu lama, lagu lama, permainan lama. Siapa? Komunis. Jadi yang merusak, yang munafik terhadap negara dan bangsa hari ini adalah pejabat-pejabat di rezim sekarang ini yang suka bikin ribut, yang suka bikin gaduh di masyarakat, yang munafik terhadap agama dan negara bangsa. Sri Bintang mengatakan, Indonesia bisa dikudeta jadi negara komunis dikendalikan RRC. Republik Indonesia bisa dikudeta menjadi negara komunis yang dikendalikan RRC. Republik Indonesia bisa dikudeta untuk diubah menjadi negara komunis yang dikendalikan Cina komunis yang anti pribumi dan Islam, kata aktivis Sri Bintang Pamungkas dalam artikel judul Republik Indonesia ke depan, Implan ala Global Group. Untuk mengkudeta Indonesia menjadi komunis, kata Sri Bintang, dengan jutaan tentara merah dari RRC yang masuk ke Indonesia untuk tak ubahnya seperti film The Walking Dead yang dibentangkan untuk menyerbu dan membunuh rakyat Indonesia. Kebijakan PPKM bisa jadi bagian dari itu, supaya diam-diam lebih banyak tentara merah yang masuk. Pembunuhan kecil memang sudah terjadi di banyak tempat, tapi belum masif, ungkapnya.
Sri Bintang berharap ada Jason Baroni di Indonesia yang mulai sadar bahwa program Turnstone dari Global Group yang membiusnya selama ini telah berakhir. Demikian pula implan-implan itu menjadi tidak ada artinya karena para tokoh Global Group sudah terbunuh oleh COVID-19 yang diciptakannya sendiri. Taruk-taruk senusantara pun sadar dan bangkit lagi untuk melawan para pengkhianat Republik dan Cina-Cina Tartar keturunan para Pau atau Prisoner of War di zaman Raden Wijaya itu, Bapak Sri Bintang. Presiden tuh TK1, TKI 1, Tenaga Kerja Indonesia urutan 1. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu, sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Cina itu pribumi itu orang Indonesia asli, ya, yang sejak zaman Sriwijaya, kemudian Hayam Buruk, Majapahit, ya, lalu masuknya Kesultanan Islam, itu belum tercemar itu. Memang Cina itu dari daratan sudah sejak tahun 500 itu mengganggu Indonesia. Pertama, rakyat akan berkesimpulan sikap itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwasanya Indonesia harus proaktif untuk perdamaian dunia. 30 negara menyatakan protes terhadap kejadian Uighur, meminta dunia bersikap, memprotes Cina. 30 negara yang diantaranya Inggris memprotes keras, bukan negara Islam. Indonesia hancur begini, pejabat kita jadi munafik terhadap agama, bangsa dan negara. Mereka pro-pro Pancasila itu, menekan para ulama yang tidak setuju dengan paham mereka, kemudian bersekongkol dengan orang-orang yang tidak berkompeten, membusukkan para ulama, membusukkan para tokoh-tokoh Islam, mengadu domba antara Ustaz A, Ustaz B, Buya A, Buya B, ulama A, ulama B. Konsep siapa? Komunis. Setelah ada begini, setelah diancam-ancam, banyak ulama di penjara, bahkan banyak yang meninggal dunia, bahkan ada yang mengatakan cebong si PKI. Mereka berkata, setelah Tengku Jul meninggal, berikutnya kamu Yahya Waloni. Alhamdulillah, itu yang Ambo tunggu. Mereka juga telah mendapatkan rekomendasi untuk diizinkan masuk dari kantor kesehatan pelabuhan kelas Insinyur Soekarno-Hatta. Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Sota, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan untuk masuk Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai peraturan Menkumham 27 tahun 2021. Jelas Kepala Bagian Humas dan Umum Dirjen Keimigrasian Arya Pradana Angkara dalam keterangannya. Adapun warga negara asing yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tersebut menumpangi pesawat Citylink dengan kode GG8815 yang membawa 37 penumpang terdiri atas 30 warga negara asing dan 3 orang warga negara Indonesia. Selain itu, pesawat tersebut membawa 19 awak alat angkut yang semuanya warga negara Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan pelarangan orang asing selama masa pandemi COVID-19 dan pelarangan tersebut diperluas bagi selama masa PPKM dengan terbitnya peraturan Menkumham nomor 27 tahun 2021. Selama masa PPKM, pemerintah hanya mengizinkan 5 kategori orang asing yang boleh masuk Indonesia, yaitu pemegang visa dinas dan visa diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.